Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Transformasi Geometri dengan materi rotasi. Dosen pengampu yaitu Ibu Hamidah MPD. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri Fatimah dan teman saya Siti Amriah. Selamat menyaksikan. Rotasi transformasi geometrik. Sebelum masuk ke rotasi, di sini saya akan menguraikan sedikit mengenai transformasi. Transformasi telah dikenal sejak lama, dimulai dari zaman Babilonia, Yunani, para ahli aljabar Muslim abad ke-9 sampai abad ke-15 dan dilanjutkan oleh matematikawan Eropa pada abad ke-18 sampai 2 dekade pertama abad ke-19. Transformasi geometri adalah suatu fungsi yang mengaitkan antar setiap titik di bidang dengan suatu aturan tertentu. Pengaitan ini dapat dipandang secara aljabar atau geometri. Sebagai ilustrasi, jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh titik X, min Y. Misal, jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh titik X, Y. Nah, secara aljabar, transformasi ini ditulis T X, min Y. Selanjutnya, rotasi. Definisi rotasi ya. Definisi rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Perputaran pada bidang tersebut, khususnya pada bidang datar, ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Jadi, perputaran pada bidangnya itu ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Apabila arah rotasi berlawanan dengan arah putar jarum jam, maka arah putarannya dikatakan positif. Sebaliknya ya, jika arah rotasi searah dengan jarum jam, maka dikatakan negatif. Jadi diingat ya, jika arah rotasi itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah putarannya dikatakan positif. Jika arah rotasi searah dengan jarum jam, maka dikatakan negatif. Suatu rotasi dengan sudut putar 360 derajat disebut rotasi satu putaran penuh. Jika sudut putarannya 360 derajat, maka disebut rotasi satu putaran penuh. Jika rotasi sudut putar 180 derajat, maka disebut rotasi setengah putaran. Jika rotasi dengan sudut putar 90 derajat, maka disebut rotasi seperempat putaran. Rotasi dengan pusat titik A, B, dan sudut putar theta dapat ditulis dengan rotasi R, A, theta. Selanjutnya ada jenis rotasi. Yang pertama ada rotasi dengan pusat titik 0,0,0. Perhatikan gambar ini ya. Dengan menggunakan jangka, anak kota membuat sebuah busur lingkaran.
ia menusukkan jarum jangka pada titik 0. Bisa kita lihat ya, titik 0. Kemudian memutar jangka dengan sudut putar alfa berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Tadi jika berlawanan dengan arah putar jarum jam, maka dikatakan positif ya. Melalui peragaan ini, anakota telah melakukan rotasi sebesar A dengan pusat titik 0. Misalkan posisi awal pensil jangka pada titik A, B setelah dirotasi sebesar alfa dengan pusat titik 0. Posisi pensil jangka ini berada pada titik A aksen, B. A aksen, B. Jadi ini ya. Lihat gambar ya. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa titik A, B diputar dengan pusat titik 0, 0,0 dan arahnya berlawanan dengan arah putar jarum jam sejauh radian, sehingga bayangan titik A adalah A aksen, B. Untuk menentukan hubungan antar titik A aksen, B dan titik A, B, kita perlu perhatikan segitiga OBA ini. Yang selanjutnya, rotasi dengan pusat titik P, A, B. Adapun untuk rotasi sebesar alfa dengan pusat titik P, A, B dapat ditentukan sebagai berikut. A aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah A, B. Matriks cos alfa min sin alfa cos alfa disebut metrik perputaran dengan pusat titik P, A, B dengan sudut pusat alfa ditulis R, A, alfa. Nilai A bertanda positif jika arah putaran sudut berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putaran sudut searah dengan arah perputaran jarum jam. Lalu bagaimana jika titik A, B dirotasikan sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0, kemudian rotasi lagi sebesar beta dengan pusat yang sama. Kita lihat contoh dalam contoh gambar di samping. Dalam gambar di samping terlihat bahwa posisi rotasi sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0, kemudian dilanjutkan rotasi sebesar beta dengan pusat yang sama diwakili oleh rotasi sebesar alfa plus beta dengan pusat titik O 0,0. Akibatnya, bayangan titik A dapat ditentukan dengan A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa plus beta sin alfa plus alfa beta cos alfa plus beta dikali A, B. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan bayangan titik A min 1 min 2 yang dirotasikan berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama, yaitu titik O 0,0. Penyelesaiannya, merotasikan titik A min 1 min 2 berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama, yaitu titik O 0,0, sama artinya dengan merotasikan
titik A sebesar 270 derajat dengan pusat O 0,0. Bayangan titik A sebagai berikut. A aksen sama dengan A aksen B aksen cos 270 derajat min sin 270 derajat sin 270 derajat cos 270 derajat dikali min 1 min 2. Kita ingat sudut-sudut istimewa. Cos dari 270 derajat itu 0 dan sin dari 270 derajat itu min 1 karena di sini min sin jadi 1. Sin 270 derajat min 1. Cos 270 derajat 0 dikali min 1 min 2. Kita perkalian metrik. Perkalian metrik itu baris dikali kolom ya. Jadi 0 dikali min 1 itu 0. 1 dikali min 2 itu min 2. Kemudian min 1 dikali min 1 itu plus 1. 0 dikali min 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya min 2, 1. Jadi bayangan titik A min 1 min 2 adalah A aksen adalah min 2,1. Kemudian contoh yang kedua. Tentukan bayangan dari titik P 1,1 jika diputar dengan pusat titik A 3,4 dengan sudut putar 90 derajat. Misalkan bayangan titik P 1,1 jika diputar dengan pusat titik A 3,4 dan sudut putar 90 derajat adalah P aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 derajat min 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali 1 min 3 1 min 4 ditambah 3 4 dikali ditambah pusat titiknya ya. Kemudian kita ingat sudut-sudut istimewa lagi. Cos 90 derajat itu 0 dan min sin 90 derajat itu min 1. Kemudian sin 90 derajat itu 1 dan cos 90 derajat itu 0. 1 dikurangi 3 itu min 2. 1 dikurangi min 4 min 4 ditambah pusat titiknya 3 4. Jadi kita kalikan matriks 0 kali min 2 0 min 1 dikali min 3 3. Kemudian 1 dikali min 2 0 dikali 3 min 3 sama dengan 0. Jadi perkalian metrik tersebut hasilnya 3 min 2. Kemudian ditambah pusat titik A 3 4 sama dengan 3 ditambah 3 6. Min 4 ditambah positif 4 sama dengan 2. Kesimpulannya, rotasi adalah suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Rotasi pada bidang tersebut, khususnya pada bidang datar, ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Apabila arah rotasi berlawanan dengan arah putar jarum jam, arah putarnya dikatakan positif. Dan sebaliknya, jika
arah rotasi searah dengan arah putar jarum jam, arah putarnya dikatakan negatif. Suatu rotasi dengan sudut 360 derajat disebut rotasi satu putaran penuh. Rotasi dengan sudut putar 180 derajat disebut rotasi setengah putaran, dan rotasi dengan sudut pusat 90 derajat disebut rotasi seperempat putaran. Rotasi dengan pusat titik A, B, dan sudut pusat 0 dapat ditulis dengan sudut pusat theta dapat ditulis dengan rotasi R, A, theta. Dengan rotasi sendiri terdiri dari rotasi dengan pusat titik O 0,0 dan rotasi dengan pusat titik P, A, dan B. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.